Orang tidak biasa pakai masker, sekarang kalau nggak pakai masker keluar rumah, mirip rasanya kalau keluar rumah nggak pakai celana katanya. Seperti dulu misalnya orang tidak begitu peduli dengan yang namanya kesehatan dan juga pola hidup sehat, sekarang itu didengungkan di mana-mana. Demikian pula dalam masa pertobatan ini kita diajak untuk menyeberang dari manusia lama menuju ke manusia baru. Sebagaimana bangsa Israel ketika hendak memasuki tanah terjanji, diajak untuk memiliki penghayatan, sebagaimana menjadikan Allah pegangan hidup, dan itu membuat diri mereka bertumbuh, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, menjadi pribadi yang sempurna, seperti Bapa sempurna adanya. Maka baik kita renungkan hari ini, di titik manakah kita akan mulai menyeberang? Manusia lama seperti apa yang mau kita tinggalkan di dalam masa pertobatan ini, menyambut sebuah penyelamatan, menjadi pribadi baru yang lebih baik, yang lebih sempurna dalam tuntunan Allah. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon tuntunan dari Roh Kudus, agar perjalanan pertobatan kita membawa kita ke seberang, menjadi pribadi yang baru, sempurna seperti Bapa, dan lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, Opa Oma, saudari-saudara yang terkasih, rekan-rekan sekalian, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing, semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, di hari Sabtu Prapaskah yang pertama, bersama-sama kita kembali menghadap Tuhan, mengucap syukur dan memohon penyertaan Tuhan agar pertobatan kita dari hari ke hari membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan seluruh doa, harapan dan permohonan kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar kita layak dan pantas di dalam perjamuan syukur pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekal, arahkanlah hati kami kepadamu, agar selalu mencari yang perlu untuk keselamatan kami dan melaksanakan karya belas kasih, sehingga kami layak untuk memujimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu. Dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan referen. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupmu mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan bagi orang yang baik pula hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan berita di sekitar kita belakangan ini, saat ini transportasi umum di sekitar kita sudah mulai mengalami perubahan, kembali mendekati seperti semula, yaitu tanda-tanda silang di tempat-tempat duduk baik itu di bis maupun di kereta sudah mulai dihilangkan. Tapi jangan takut, di gereja masih ada ya. Jadi kalau yang mau duduk deketan sabar dulu, belum di gereja. Situasi seperti itu mengingatkan kita bahwa ternyata tidak terasa sudah sekian lama kita menjalani masa pandemi ini. Dan sampailah kita pada sebuah titik di mana kalau orang-orang bilang menjelang yang namanya endemi. Bahwa penyakit itu ada memang di antara kita, tetapi kita sudah semakin terbiasa. Tetapi kita sudah bisa membiasakan dan menyesuaikan diri dan tidak panik kalau terjadi sesuatu di antara kita. Hal ini mau saya hubungkan dengan inspirasi sabda Tuhan hari ini dengan satu kata yang menjadi awal dari bacaan pertama dari kitab Ulangan, yaitu kata seberang. Kalau kita membayangkan kata seberang, itu kan berarti kita membayangkan ada dua tempat, dari titik A ke titik B, maka di situ ada perjalanan ke seberang. Dan kalau digambarkan dalam kitab Ulangan, Musa berbicara kepada bangsa Israel di padang gurun seberang sungai Yordan. Bahwa di seberang sungai Yordan Musa berbicara menghantar bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Dalam situasi seperti itu, ternyata yang menjadi refleksi iman, yang menyeberang bukan hanya tubuhnya saja, tetapi penghayatannya sebagai umat Allah pun bertumbuh dari titik yang satu ke titik yang lain. Sebagaimana di masa pandemi dulu mungkin orang tidak biasa pakai masker, sekarang kalau nggak pakai masker keluar rumah, mirip rasanya kalau keluar rumah nggak pakai celana katanya.
Seperti dulu misalnya orang tidak begitu peduli dengan yang namanya kesehatan dan juga pola hidup sehat, sekarang itu didengungkan di mana-mana. Demikian pula dalam masa pertobatan ini kita diajak untuk menyeberang dari manusia lama menuju ke manusia baru. Sebagaimana bangsa Israel ketika hendak memasuki tanah terjanji, diajak untuk memiliki penghayatan sebagaimana menjadikan Allah pegangan hidup, dan itu membuat diri mereka bertumbuh sebagaimana dikatakan oleh Yesus, menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Maka baik kita renungkan hari ini, di titik manakah kita akan mulai menyeberang? Manusia lama seperti apa yang mau kita tinggalkan di dalam masa pertobatan ini, menyambut sebuah penyelamatan, menjadi pribadi baru yang lebih baik, yang lebih sempurna dalam tuntunan Allah. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon tuntunan dari Roh Kudus, agar perjalanan pertobatan kita membawa kita ke seberang, menjadi pribadi yang baru, sempurna seperti Bapa, dan lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kemurahan-Mu senantiasa kepada kami yang telah Kau segarkan dengan misteri suci, dan dampingilah kami yang telah dijiwai oleh sabda-Mu dengan penghiburan yang menyelamatkan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sekarang marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.